Bab 141. Kalau begitu, kami pamit dulu ya, Bu. Tolong segera diresmikan hubungan mereka. Kami tidak ingin lingkungan ini jadi buah bibir hanya karena ulah mereka. Kami tunggu kabar baiknya, ujar salah satu warga sebelum akhirnya rombongan itu membubarkan diri. Iya, ibu-ibu, pasti saya kabari, jawab Divya dengan senyum yang dipaksakan. Begitu mereka pergi, suasana langsung berubah tegang saat mereka masuk ke dalam rumah. Ma, tunggu dulu, Mama nggak serius, kan? Aku masih sekolah, usiaku baru 18 tahun. Mama cuma bercanda soal pernikahan itu, kan? Tanya Rara dengan nada panik. Besok kamu akan menikah. Kamu mau keluarga kita menanggung malu dan terus-menerus digosipkan yang tidak-tidak? Tanya Saskia tegas. Tapi Ma, ini cuma salah paham. Tadi itu aku cuma terpeleset, terus nggak sengaja menarik baju Alex, keluh Rara membela diri. Mau bagaimana lagi? Kamu harus berani bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi, sahut Saskia singkat, lalu bergegas masuk menghindari guyuran hujan yang semakin deras. Ayo masuk, nanti kalian bisa sakit, ajak Divya lembut sambil memayungi Rara dan membawanya ke dalam. Di belakang mereka, Zia tampak geleng-geleng kepala. Astaga, cuma gara-gara insiden terpeleset bisa berujung pelaminan. Kayaknya bentar lagi gue bakal punya keponakan nih, candanya dengan wajah tidak percaya. Zia kemudian menoleh ke arah Alvin dengan tatapan penuh peringatan. Sayang, mulai sekarang kita harus jaga jarak aman ya. Aku nggak mau nasib kita berakhir dramatis kayak Rara. Memangnya kenapa kalau sekalian saja? Goda Alvin sambil menaikkan alisnya. Coba saja ngomong sekali lagi, bakal aku kasih pelajaran sampai kamu kapok. Ancam Zia sebelum melenggang pergi. Mampus kamu, Vin. Sudah ditolak berkali-kali, mental masih aman, kan? Sabar ya, pejuang cinta, ledek Keina yang langsung menyusul Zia bersama Salsa. Putra ikut menepuk pundak Alvin dengan gaya sok bijak. Sabar, jangan terlalu agresif kalau nggak mau kena masalah. Lihat gue, kalem-kalem saja. Halah, jomblo nggak usah sok menasihati, balas Alvin kesal. Kata siapa gue jomblo, sahut Putra dengan senyum misterius. Hah, maksudnya lo sudah punya pacar? Tanya Alvin melongo. Kita semua sebenarnya sudah punya pasangan, cuma kamu saja yang tertinggal, timbrung Rio yang tiba-tiba muncul lalu pergi bersama Putra. Sialan, tega banget kalian merahasiakan hal sepenting ini dari gue. Teriak Alvin kesal. Bukan kemauan kita juga, sahut Putra dari kejauhan. Alvin menghela napas panjang. Sudahlah, lagian gue cuma iseng menggoda. Apa sih itu cinta? Kayaknya nggak ada dalam kamus gue, gumam Alvin sambil tersenyum miring, lalu seketika mengubah ekspresi wajahnya menjadi culun kembali saat melangkah masuk ke rumah. Oma, Opa, Rara kangen, teriak Rara sambil berlari ingin memeluk mereka. Jangan dekat-dekat dulu. Sana mandi. Oma nggak mau dipeluk kalau kamu masih basah kuyup begitu, cegah Alana, sang Oma, dengan nada bercanda namun tegas. Ih, Oma jahat banget sih, keluh Rara manja. Opa, lihat tuh Oma jahat sama Rara. Bima, sang Opa, hanya tertawa kecil. Oma kamu benar, sayang. Lebih baik mandi dulu supaya tidak masuk angin. Rara menghentakkan kakinya kesal. Kalian semua sama saja. Ia pun bergegas menuju kamar mandi. Putra, antar Alex ke kamar tamu biar dia bisa ganti baju juga, perintah Saskia. Setelah Alex dan Putra pergi, Alana bertanya pada Saskia, siapa anak laki-laki itu, Sas? Dia tunangan Rara, Ma. Besok mereka akan melangsungkan pernikahan, jelas Saskia. Loh, bukannya Rara masih sekolah? Tanya Alana terkejut. Iya, sebenarnya rencana awalnya setelah Rara lulus. Tapi karena ada kejadian yang memicu fitnah dari warga, mau tidak mau harus dipercepat, tambah Saskia. Setelah Saskia menjelaskan kronologi, insiden terpeleset, itu, Bima malah tertawarnya. Oh alah, gara-gara lantai licin toh. Wah, kalau begitu sebentar lagi kita bakal jadi buyut dong, ujar Alana dengan wajah sumringah. Oma, harusnya kan Rio dulu yang nikah. Protes Rio sambil mengerucutkan bibirnya. Memangnya kamu sudah punya calon? Tanya Alana menggoda. Ada nih di sebelah Rio, jawab Rio sambil menunjuk Salsa yang langsung salah tingkah. Boleh kan, Oma?
Enak saja, harusnya gue dulu, gue kan lebih tua dari lo, sahut putra tak mau kalah. Gue dululah. Sebagai abang, lo harusnya mengalah sama adeknya, balas Rio. Raisa yang sedari tadi menyimak akhirnya ikut bersuara. Hei, stop, aku yang paling tua di antara kalian, dan aku cucu pertama. Jadi yang paling pantas menikah duluan itu aku. Gumam Putra dan Rio kompak. Benar kan, Oma? Tanya Raisa mencari dukungan. Iya, makanya cepat ajak Vano ke sini, jawab Alana santai. Raisa terbelalak. Kok Oma bisa tahu soal Vano? Oma tahu segalanya tentang kalian, jawab Alana dengan senyum penuh arti. Hehe, segera ya Oma. Iya kan, sayang? Tanya Raisa pada Vano yang ada di sana. Iya, Oma, saya akan segera membawa Raisa ke jenjang yang lebih serius, jawab Vano dengan nada gugup namun mantap. Ya sudah, Oma doakan yang terbaik buat kalian semua, tutup Alana. Jadi terharu aku tuh, ujar Zia sambil berpura-pura mengusap air mata. Kenapa, kamu mau menyusul juga, sih? Tanya Alana. Enggak dulu Oma. Zia mau lulus dulu, kuliah, terus kerja, jawab Zia sambil nyengir. Bagus, sekolah yang benar, jangan cuma main-main terus, pesan Alana. Siap, Oma, jawab mereka serempak. Sementara itu di kamarnya, Rara sedang duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya yang masih lembab. Sial, masa gara-gara terpeleset doang harus nikah sih? Lingkungan di sini benar-benar nggak kasih ampun, gumam Rara dengan raut wajah yang masih sulit menerima kenyataan. Kenapa perasaanku jadi nggak karuan gini ya? Gumam Rara sambil memegang dadanya yang berdegup kencang. Rasanya ingin banget membatalkan semuanya, tapi kalau Oma dan Opa sudah turun tangan, urusannya bisa makin runyam. Mau nggak mau aku harus naik pelaminan. Tapi kalau aku sudah sah jadi istri, terus nanti gimana kalau aku? Rara terdiam sejenak sambil memegang perutnya, pikirannya melayang memikirkan masa depan. Nggak boleh. Aku harus cari tahu dulu siapa sebenarnya sosok di balik rahasia yang disimpan perempuan itu, ujar Rara dengan raut wajah serius. Tiba-tiba, suara gaduh dari luar membuyarkan lamunannya. Di luar ada apa sih, kok berisik banget? Tanya Rara penasaran. Ia pun melangkah keluar kamar untuk mengecek. Ada apa ini, Ma? Tanya Rara dari balkon lantai atas. Ayo cepat, ikut Mama sekarang, panggil Saskia sambil menarik lembut tangan Rara. Tunggu dulu. Mau kemana, Ma? Tanya Rara bingung. Kita mau cari gaun pernikahan buat kamu. Ayo cepat, waktunya mepet banget, besok sudah hari H. Ajak Saskia terburu-buru. Apa nggak bisa diundur sebulan atau beberapa minggu lagi? Ara belum siap, Ma. Menikah itu ribet banget, banyak urusan ini itu, keluh Rara kesal. Nggak bisa, sayang. Keputusannya sudah bulat, kamu harus menikah besok, jawab Saskia tegas sambil membimbing Rara turun tangga. Tunggu, Ma. Ara bahkan belum ganti baju rumah ini. Seru Rara. Sudah, nggak apa-apa. Pakai ini saja kamu sudah cantik kok, jawab Saskia singkat. Mereka pun berangkat, meninggalkan suasana rumah keluarga Abimanyu yang sedang sibuk mempersiapkan acara dadakan tersebut. Tak lama kemudian, Saskia, Divya, Rara, Alex, Zia, dan Alvin sampai di salah satu butik paling eksklusif. Selamat sore, Nyonya. Ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang pelayan dengan ramah. Kami mencari gaun pernikahan yang siap pakai untuk besok, jawab Saskia tenang. Baik, mari ikut saya. Pelayan itu mengarahkan mereka ke sebuah ruangan besar yang berisi deretan gaun mewah. Tolong pilihkan yang paling elegan dan berkelas ya, pinta Saskia. Beberapa saat kemudian, pelayan itu membawa beberapa pilihan. Ini adalah koleksi termahal kami, desain khusus dengan aksen shining dan aplikasi payet mewah. Tipenya off-shoulder fluffy, jelas pelayan itu menunjukkan gaun putih berkilau. Lalu ia menunjukkan gaun kedua, dan yang ini model klasik ala putri kerajaan, anggun namun sedikit berani di bagian kerah. Gimana, sayang, kamu suka yang mana? Tanya Saskia pada putrinya. Terserah Mama saja, yang penting modelnya sopan dan gak terlalu terbuka, jawab Rara dengan nada malas. Baiklah, Mama mau lihat yang model pertama tadi. Ayo coba dulu, titah Saskia.
Langsung beli saja kenapa sih, Ma? Nggak usah dicoba-coba, ujar Rara jengkel. Jangan membantah. Kamu harus coba dulu supaya tahu pas atau tidak di badanmu, tegas Saskia. Cek, iya deh, iya, sahut Rara pasrah. Ia pun masuk ke ruang ganti dibantu pelayan butik. Setelah bergelut dengan kain yang tebal, Rara akhirnya keluar. Ribet banget sih, Ma. Nggak ada yang lebih simpel apa. Berat banget, bikin gerah lagi, keluh Rara merasa tidak nyaman. Nanti juga terbiasa. Coba kamu tunjukkan ke Tante Divya, bagus nggak? Rara mendengus jengkel. Ia keluar dengan langkah kaku karena gaunnya yang lebar. Seketika, Zia, Alvin, dan Alex terdiam terpaku. Rara terlihat sangat memesona, bahkan tanpa riasan sekalipun. Kenapa pada diam? Jelek ya? Ya sudah, aku ganti saja, ujar Rara hendak balik kanan. Jangan, kamu cantik banget, Ra. Tante sampai pangling melihatnya, puji Divya tulus. Iya, Ra, asli, lo cantik parah. Belum dandan saja sudah begini, apalagi kalau besok sudah dipoles, timpal Zia penuh kekaguman. Makasih, jawab Rara singkat dan dingin, lalu kembali masuk ke ruang ganti. Di dalam, Saskia menyusul. Gimana, apa kata mereka? Katanya bagus, jawab Rara pendek. Sayang, kenapa sih? Kok wajahnya ditekuk terus? Kamu nggak senang? Tanya Saskia lembut. Ya aku memang nggak mau nikah secepat ini, Ma. Bukannya kamu memang ada rasa sama Alex? Goda Saskia. Iya, tapi Ara nggak mau nikah di usia sekolah. Ara mau kuliah, mau kerja, mau bebas dulu. Ara belum mau memikirkan soal momongan, curhat Rara jujur. Saskia tersenyum tipis. Sabar ya, nak. Dulu Mama, Oma, dan Tante Divya juga mengalami hal yang sama, kami semua menikah di usia muda. Berarti ini penyakit keturunan dong? Tanya Rara polos. Mungkin saja, soal rencana masa depan atau kehadiran orang baru di hidup kalian nanti, kamu bisa bicarakan baik-baik sama Alex. Dia pasti mengerti. Pernikahan ini tujuannya supaya kamu ada yang menjaga, jelas Saskia. Terus gimana sama Bang Putra dan Bang Rio? Harusnya kan kakak-kakak dulu yang lewat, bukan Ara. Nanti kita bahas lagi soal mereka. Sekarang Mama mau bantu Alex cari jas yang serasi. Kamu suka kan sama gaun ini? Iya, suka, walau berat banget, jawab Rara. Saskia mencium kening Rara dengan sayang sebelum keluar. Rara pun mulai melepas gaunnya dibantu pelayan toko. Beberapa menit kemudian, Rara keluar dengan pakaian biasanya. Apa kata Mama mungkin benar, tapi kok hatiku tetap merasa ada yang ganjil ya. Gumamnya. Kalau masih ragu, mending batalin saja mumpung belum besok, celetuk Alvin yang masih duduk menunggu di ruang tunggu. Zia dan Divya sedang sibuk membantu Alex di bagian jas pria. Berisik lo, urus saja urusan lo sendiri, ketus Rara. Lo benar juga, jawab Alvin dingin. Rara menatap Alvin tajam. Gue peringatkan lo sekali lagi. Kalau lo cuma main-main sama sahabat gue, mending lo menjauh sekarang. Atau lo bakal berurusan langsung sama gue. Gue cuma lagi mencari titik nyaman, Ra, jawab Alvin sambil tersenyum tipis yang sulit diartikan. Cek, awas saja, kalau sampai lo menyakiti dia lagi, gue nggak akan segan-segan bikin perhitungan serius sama lo, Alvin Ryan Johnson. Tegas Rara sebelum melangkah pergi menyusul yang lainnya. Bab 142. Sudah selesai semua persiapannya, sayang? Tanya Saskia lembut. Iya, Ma, sudah, jawab Rara pelan. Ya sudah, ayo kita lanjut. Masih ada beberapa hal yang harus dibeli. Di rumah juga yang lain lagi sibuk dekorasi tempat, ajak Saskia. Oh iya, kalian berdua juga harus melakukan perawatan tubuh biar besok tampil maksimal. Aduh Ma, kok jadi ribet banget sih? Padahal aku inginnya yang simpel-simpel saja, nggak perlu prosedur ini itu, keluh Rara yang mulai merasa lelah. Sayang, ini momen sekali seumur hidup, jadi harus sempurna. Ayo, jadwal kita masih padat, desak Saskia. Melihat kegundahan Rara, Alex menggenggam jemari gadis itu dan mengecup punggung tangannya dengan lembut. Kita akan bicarakan semuanya pelan-pelan setelah urusan ini selesai, oke? Baiklah, jawab Rara dengan senyum tipis yang mulai terukir. Waktu berlalu cepat, siang berganti malam.
Setelah melewati rangkaian persiapan yang menguras tenaga, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Rara dan Alex kini tengah duduk berdua di taman belakang rumah, mencari ketenangan di tengah riuhnya persiapan. Kalau kamu merasa benar-benar belum siap, ayo kita batalkan saja. Aku nggak mau memaksamu, ujar Alex pelan saat melihat gurat kecemasan di wajah Rara. Bukan begitu maksudku, tapi jujur, ini sangat mendadak. Kalaupun mau dibatalkan, rasanya sudah telanjur basah. Besok hari besarnya, dan aku nggak mau mengecewakan keluarga besar kita, jawab Rara jujur. Lalu, apa yang sebenarnya kamu takutkan? Tanya Alex. Aku takut, aku belum siap memikul tanggung jawab lebih jauh. Aku masih ingin fokus sekolah, kuliah, mengejar karir, dan seru-seruan bareng teman. Apalagi kamu tahu kan siapa kita? Kita punya banyak lawan yang mengincar. Bagaimana kalau nanti ada kehadiran anggota baru di hidup kita? Aku nggak mau mereka jadi sasaran empuk musuh. Aku ingin membereskan semua ancaman itu dulu sebelum melangkah lebih jauh, jelas Rara panjang lebar. Alex menatap mata Rara dengan tulus. Aku janji, aku tidak akan melampaui batas tanpa persetujuanmu. Anggap saja pernikahan ini sebagai ikatan resmi agar kita selalu bersama. Aku berjanji akan selalu mendukungmu, baik dalam suka maupun duka. Janji ya, kamu tidak akan menuntut kewajiban, itu sebelum aku lulus dan sebelum semua masalah dengan lawan kita selesai. Tanya Rara sambil menyodorkan jari kelingkingnya. Aku janji, jawab Alex mantap sambil mengaitkan kelingkingnya. Mereka pun berbagi pelukan hangat di bawah sinar rembulan. Hati-hati ya, belum sah loh. Teriak Zia tiba-tiba dari atap rumah. Ternyata sejak tadi, seluruh anggota keluarga mengintip mereka dari kejauhan. Aduh, anak ini berisik banget sih. Jadi ketahuan kan, gerutu Keina kesal sambil menarik telinga Zia. Au, sakit, Ki, aku kan cuma mengingatkan biar mereka nggak terbawa suasana, bela Zia sambil berusaha melepaskan diri. Cek, benar-benar perusak suasana, gumam Rara sambil melirik ke arah Zia. Aku masuk kamar dulu ya, sampai jumpa besok, pamit Rara pada Alex. Cie, si Guminho lagi ngambek tuh. Ejek Zia sambil tertawa lepas. Zia, kamu ini nakal sekali ya. Sepertinya tante harus kasih pelajaran sedikit, ujar Saskia yang tiba-tiba muncul dan menarik lembut telinga Zia untuk masuk ke dalam. Aduh, tante Kia yang cantik seperti bidadari, ampuni Zia dong. Tante lebih cantik dari malaikat, tolong lepasin. Rengek Zia memelas. Nggak ada ampun, ayo ikut tante. Alvin, tolongin aku, Vin, teriak Zia meminta bantuan. Itu konsekuensi buat kamu yang terlalu usil, jawab Alvin cuek. Hahaha, syukurin, rasakan itu, ledek Keina puas. Sudah larut malam. Ayo semuanya tidur. Alex, kamu juga segera istirahat, perintah Alana tegas. Iya, Oma, jawab mereka serempak lalu masuk ke dalam. Di kamarnya, pikiran Rara masih berkecamuk hebat. Tiba-tiba, brak. Halo, sahabatku yang paling cantik sejagat raya. Sapa Zia yang tiba-tiba menerobos masuk. Sialan, ngagetin saja kamu, seru Rara sambil melempar bantal tepat ke wajah Zia. Eits, nggak kena, santai dong, Ra, jangan tegang amat, ujar Zia sambil menangkap bantal itu dan duduk di kasur, diikuti Keina dan Salsa. Cie, yang besok statusnya mau berubah, goda Keina. Berisik kalian, sahut Rara dengan mood yang kurang bagus. Ra, dengar-dengar sehabis acara besok, kita bakal langsung liburan ke Bali loh, Salsa memberitahu. Wah, asyik banget buat kamu, Ra, timpal Zia. Maksud kamu? Tanya Rara curiga. Ya asyik dong, bisa langsung bulan madu berdua, hahaha. Tawa Zia pecah. Dasar nggak jelas, ketus Rara. Nggak apa-apalah, siapa tahu pulang-pulang aku langsung punya keponakan lucu, goda Zia lagi. Kamu saja sana yang bulan madu. Balas Rara sewot. Kan aku belum ada pasangannya, kalau kamu kan besok sudah sah. Tapi tenang saja, Ra, kalau nanti kamu punya, si kecil, kami para tante cantik ini siap jadi pelindung paling tangguh buat mereka. Ya, terserah kalian. Sudah sana, aku mau istirahat. Mama bilang aku harus bangun pagi-pagi sekali, usir Rara. Oke, tidur yang nyenyak ya, pengantin baru. Biar besok auranya keluar,
pamit Zia sebelum keluar bersama yang lain. Setelah mereka pergi, Rara menatap langit-langit kamar. Aku harap kamu juga bisa bahagia, Si. Aku nggak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, baik itu keluargamu sendiri maupun orang yang kamu sayang, gumam Rara serius. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Woi, Ra, bangun, sudah pagi, seru Zia sambil mengguncang tubuh Rara. Bentar, Zi, 5 menit lagi, gumam Rara yang masih sangat mengantuk. Nggak ada 5 menit, kamu itu kalau tidur sudah kayak beruang hibernasi, susah banget bangunnya. Zia menarik tangan Rara agar duduk. Duh, kepalaku pusing gara-gara kaget kamu bangunin paksa begini, protes Rara sambil memegangi kepalanya. Bodoh amat, cepat mandi, tim penata rias sudah nungguin di luar dari tadi. Perintah Zia. Gila ya, ini masih jam 5 pagi. Proses dandan itu lama, sayang, biar hasilnya maksimal. Jadi cepat gerak. Sabar, jawab Rara sambil beranjak menuju kamar mandi dengan langkah gontai. 15 menit berlalu, Rara akhirnya selesai membersihkan diri. Ketegangan masih terasa di wajahnya saat para penata rias mulai mendekat. Nona, mari saya bantu mengenakan gaunnya, ujar salah satu penata rias dengan sopan. Silakan, jawab Rara singkat. Dengan bantuan tim, Rara mengenakan gaun putih megah bergaya putri kerajaan. Begitu duduk di kursi rias, ia langsung memberikan instruksi tegas. Tolong riasannya jangan terlalu tebal ya. Aku ingin terlihat natural saja, pintanya. Baik, Nona, sahut mereka patuh. 1 jam kemudian, transformasi itu selesai. Rara tampak luar biasa cantik dan anggun. Bisa tinggalkan aku sendiri sebentar? Tanya Rara. Begitu para penata rias keluar, ia menatap bayangannya di cermin. Gaun putih yang berkilau, mahkota kecil di rambutnya, dan kain penutup wajah yang menjuntai indah seharusnya membuatnya merasa bahagia. Mulai hari ini, hidupku nggak akan pernah sama lagi, gumamnya. Namun, ada firasat aneh yang menyelinap di hatinya. Entah kenapa perasaanku nggak enak. Meski ini hari spesial, aku nggak boleh lengah. Dengan cekatan, Rara mengambil 2 alat pelindung diri dan sebuah pisau kecil dari laci. Ia menyembunyikannya di balik celana kargo yang sengaja ia pakai di dalam gaun megahnya, sebuah persiapan tak terduga untuk seorang pengantin. Tok, tok, tok. Sayang, sudah siap, kita harus berangkat sekarang, suara Saskia terdengar dari balik pintu. Iya, Ma, jawab Rara sambil melangkah keluar. Saskia terpaku menatap putrinya. Kamu sangat cantik, nak, ucapnya harus sambil mengecup kening Rara. Terima kasih, Ma. Ayo, kita sudah ditunggu. Alex sudah berangkat duluan untuk memastikan semua siap di lokasi, jelas Saskia. Begitu turun ke lantai bawah, sambutan hangat pun datang. Adek kakak cantik banget, selamat ya, hari ini kamu resmi jadi istri orang. Semoga bahagia selalu, ujar Raisa dengan mata berkaca-kaca. Makasih, Kak. Semoga kakak cepat menyusul ya, goda Rara. Amin, sahut Raisa tertawa. Zia yang baru melihat Rara pun langsung melongo. Buset, Ra, kamu kalau dandan begini benar-benar beda. Aku memang sudah berbakat cantik dari dulu kali, canda Rara. Dih, aku juga sama ya. Balas Zia tak mau kalah. Enggak, kamu tetap aja lucu, ledek Rara sambil berjalan menuju mobil. Rombongan pun berangkat. 5 mobil mewah melaju membelah jalanan menuju gedung pernikahan. Namun, baru 30 menit perjalanan, suasana damai itu pecah. Cittttt. Suara derit ban terdengar memekakkan telinga. 10 mobil hitam tiba-tiba memblokade jalan, mengepung rombongan mereka. Dari masing-masing mobil, turun pria-pria berwajah sangar. Sial, ada pengganggu yang nggak tahu diri, gerutu Raisa kesal. Keluar kalian, serahkan wanita bernama Rara kepada kami sekarang juga. Teriak seorang pria sambil menunjukkan sikap mengancam. Raisa langsung sigap. Ayo kita bereskan mereka. Aku nggak mau hari bahagia adikku hancur gara-gara mereka. Serunya pada Vano dan yang lain. Alvin, Zia, Keina, Putra, Salsa, dan Rio pun langsung melompat turun dari mobil. Alvin, Zia, cepat bawa Rara dan orang tua pergi dari sini. Biar kami yang urus para pengacau ini. Perintah Vano tegas. Oke, sahut Zia cepat. Ayo Om, tancap gas.
Teriak Zia pada Budi yang mengemudi. Biar Ara yang bawa mobilnya. Seru Rara mencoba mengambil alih. Diam di tempatmu, sayang. Biar ayah yang urus ini. Budi langsung memacu mobilnya secepat kilat, menerobos celah yang ada diikuti mobil Alvin. Kejar mobil itu. Jangan sampai lolos. Perintah pimpinan pengacau. Dor. Raisa tidak tinggal diam. Ia mengarahkan serangan ke arah ban mobil musuh. Mau kemana kalian? Jangan harap bisa menyentuh adikku. Sialan. Cepat habisi mereka semua dan kejar targetnya. Teriak pria itu geram. Pertarungan sengit pun pecah di tengah jalanan sepi itu. Adu kekuatan fisik dan strategi terjadi begitu cepat. Mereka cukup tangguh juga, kalau aku gagal, bos bakal marah besar. Gumam pimpinan pengacau itu panik. Kalian urus sisanya, aku akan mengejar mereka. Ia pun melompat kembali ke mobilnya diikuti belasan orang lain. 5 mobil musuh kembali melaju mengejar mobil Budi. Sial, mereka kabur. Teriak Raisa sambil terus menangkis serangan lawan yang tersisa. Cepat selesaikan ini, kita harus menyusul mereka sebelum terlambat. Bab 143. Di sisi lain, Alvin dan Budi terus memacu kendaraan mereka dengan kecepatan tinggi. Deru mesin terdengar memekakkan telinga di tengah aksi kejar-kejaran itu. Gawat, mereka masih belum menyerah. Seru Zia dengan nada panik saat melihat spion. Zi, jangan diam saja. Kita harus beri mereka pelajaran, agar tidak terus membuntuti, ajak Rara. Ia segera bersiap di posisinya, diikuti oleh Zia yang juga mengeluarkan perlengkapannya. Dor, dor, dor. Bunyi dentuman balasan terdengar saat mereka mencoba melumpuhkan roda kendaraan lawan. Dasar pengganggu, rasakan ini, jangan harap bisa menghalangi hari besarku. Gerutu Rara sambil terus memastikan para pengejar itu tertinggal jauh. CITTT. Brak. Haha, rasakan itu. Akhirnya mereka parkir di kebun orang. Tawa Zia pecah saat melihat mobil-mobil musuh kehilangan kendali dan terperosok keluar jalur. Sudah, anak-anak, kembali ke posisi semula. Kita akan segera sampai, perintah Budi menenangkan suasana. Rara pun segera merapikan kembali penampilannya di dalam mobil. 15 menit kemudian, mereka tiba di sebuah gedung mewah yang sudah dihias cantik. Akhirnya sampai juga dengan selamat, ujar Zia lega. Tapi bagaimana dengan Kak Raisa dan yang lainnya? Tanya Rara cemas. Tenang saja, Ra, kamu kan tahu mereka itu tangguh. Urusan kecil seperti tadi pasti bisa mereka tangani, sahut Zia meyakinkan. Ayo sayang, semua orang sudah menunggu, ajak Budi. Rara kemudian merapikan kain penutup wajahnya veil, lalu menggandeng lengan Budi dan Saskia dengan anggun. Mereka melangkah masuk dengan Alvin dan Zia yang mengikuti di belakang. Mari kita sambut dengan meriah, mempelai wanita kita, Rara Putri Abimanyu. Seru pembawa acara disambut tepuk tangan riuh. Alex melangkah maju, menjemput Rara untuk menuju altar diiringi musik yang sangat menyentuh hati. Kenapa lama sekali? Bisik Alex pelan saat mereka berdampingan. Ada sedikit gangguan teknis di jalan, jawab Rara singkat sambil tersenyum tipis. Paham, yang penting kamu sampai, balas Alex tenang. Di depan altar, suasana berubah menjadi sangat hikmat. Pendeta memulai prosesi pemberkatan. Bersujudlah di hadapan Tuhan, titah pendeta. Keduanya pun bersujud dengan penuh kesungguhan. Di hadapan Sang Pencipta, yang telah memanggil dan mempersatukan Alex Rider Wilson dan Rara Putri Abimanyu. Kiranya Tuhan memberkati dan memenuhi rumah tangga kalian dengan kasih dan sukacita, agar dalam iman dan kasih, kalian hidup bahagia selamanya. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia, ujar pendeta dengan suara yang menggetarkan hati. Kini saatnya pengucapan ikrar janji suci. Alex memulai dengan suara yang mantap. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Alex Rider Wilson menerima engkau Rara Putri Abimanyu sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan sungguh-sungguh mengasihimu, menolong, serta menjagamu dalam segala keadaan. Aku setia kepadamu sampai maut memisahkan kita sesuai hukum Tuhan yang kudus. Rara pun menyusul dengan suara yang tulus. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Rara Putri Abimanyu menerima engkau Alex Rider Wilson sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku berjanji akan selalu menghormatimu, menjagamu dalam suka maupun duka. Dan akan setia kepadamu sampai maut memisahkan kita sesuai hukum Tuhan yang kudus.
Apakah semua saksi menyatakan ini sah? Tanya pendeta kepada para tamu. Sah, jawab mereka serempak diikuti riuh tepuk tangan. Prosesi berlanjut dengan penyematan cincin sebagai simbol ikatan abadi. Alex menyematkan cincin di jari manis Rara, begitu pun sebaliknya. Suasana haru menyeruak, bahkan Saskia, Divya, dan para sahabat tak kuasa membendung air mata bahagia. Nggak menyangka sahabat kita sudah jadi istri orang secepat ini, bisik Zia sambil menyeka air matanya. Kita tunggu beberapa tahun lagi ya baru menyusul, timpal Keina yang juga terharu. Iya, tinggal kita yang masih menikmati masa sendiri, ujar Salsa sambil berpelukan dengan sahabat-sahabatnya. Di sudut lain, Zia sempat bertanya pada Fitri, Fit, kalau di ajaranmu, prosesi seperti ini namanya apa ya? Nanti aku jelaskan pelan-pelan ya, jawab Fitri dengan senyum manis. Pernikahan ini memang dihadiri oleh keluarga dan teman dari berbagai latar belakang, termasuk warga sekitar, menciptakan suasana toleransi yang indah. Jadi pengen cepat nikah juga, tapi maunya nanti kalau sudah lulus dan kerja, gumam Zia tiba-tiba. Kamu ini labil banget ya, si, ledek Keina. Hehe, namanya juga rencana, jawab Zia cengengesan. Vin, menurutmu aku mending nikah langsung atau kerja dulu? Kerja dulu saja ya, kita kumpulkan modal sama-sama, jawab Alvin dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Sejujurnya, Alvin masih bergelut dengan perasaannya sendiri, antara benar-benar cinta atau sekadar rasa iba pada Zia. Oke, setuju, sahut Zia dengan semangat. Kini, silakan pengantin pria membuka penutup wajah istrinya dan berikan kecupan kasih sebagai tanda dimulainya perjalanan baru kalian, ujar pendeta. Alex perlahan membuka kain putih yang menutupi wajah cantik Rara, lalu mencium kening dan pipi istrinya dengan penuh kasih sayang. Kap, kap, kap. Alex memberikan kecupan lembut di kening Rara. Terima kasih banyak. Aku harap ini adalah perjalanan pertama dan terakhirku untuk selamanya, bisik Rara pelan sambil mencium tangan Alex. Tanpa ia sadari, setitik air mata bahagia jatuh membasahi pipinya. Kok panggilnya masih, gue loh, sih. Sekarang kamu kan sudah jadi istri aku. Mulai sekarang panggilnya, aku kamu, ya, sayang, ujar Alex lembut sambil menghapus sisa air mata di wajah Rara. Iya, suamiku, jawab Rara sambil memberikan senyuman termanisnya. Acara berlanjut ke sesi yang lebih formal. Pembawa acara meminta kedua mempelai untuk memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua, dimulai dari keluarga mempelai pria, baru kemudian keluarga mempelai wanita. Nggak menyangka ya, wanita bermuka dua itu tetap datang bareng Om William, batin Rara sinis sambil menatap ke arah Velia dengan senyum penuh arti. Selamat ya, nak, sekarang kamu sudah resmi jadi bagian dari keluarga Wilson. Semoga kalian bahagia selalu dan segera diberikan kepercayaan untuk memiliki momongan sebagai penerus keluarga, ujar William hangat kepada Rara. Iya, Pak, terima kasih. Rara mohon doanya supaya kami segera diberikan kepercayaan itu, jawab Rara sambil menyalami tangan mertuanya dengan sopan. Amin, sahut William. Rara kemudian berpindah untuk menyalami Velia. Selamat ya, cantik. Sekarang kamu jadi menantu mami. Kamu harus bangga lo punya mertua secantik mami, ujar Velia dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Iya, Ma. Terima kasih. Semoga nanti anak Rara nggak seperti, maksudnya bisa secantik mama, balas Rara dengan nada menyindir halus sambil tersenyum paksa saat menyalami Velia. Amin, jawab Velia singkat. Begitu Rara berlalu, ekspresi Velia berubah drastis dalam hati. Mimpi apa aku punya menantu seperti dia. Aku nggak akan biarkan dia bahagia, karena yang seharusnya memiliki posisi ini adalah aku. Aku harus cari cara menyingkirkan kakek tua ini dulu, batin Velia penuh kebencian. Di sisi lain, William memberikan pesan kepada putra satu-satunya. Jaga istri kamu baik-baik, Alex. Kamu sekarang kepala rumah tangga. Semoga kalian sehat dan bahagia. Nanti papa kasih rahasia, sukses supaya rumah tangga kalian selalu harmonis, ujar William bangga. Makasih, jawab Alex dingin. Ia langsung melangkah menyusul Rara dan sengaja melewati Velia begitu saja tanpa sepatah kata pun. Alex sayang, masa kamu nggak mau bilang terima kasih sama mami? Panggil Velia mencoba ramah. Nggak penting, sahut Alex tanpa menoleh. Velia menggeram dalam hati. Sialan,
Dasar manusia es, susah banget didekati. Momen mengharukan terjadi saat Rara menghampiri Saskia dan Budi. Mama, Ayah terima kasih sudah merawat Rara dengan penuh kasih sayang sampai saat ini. Maafin Rara kalau selama ini belum bisa kasih yang terbaik dan sering menyusahkan kalian, ucap Rara tulus. Enggak, sayang. Kamu enggak pernah menyusahkan kami. Justru kami yang senang bisa selalu ada buat kamu. Seharusnya Mama dan Ayah yang minta maaf karena dulu sempat salah paham dan bersikap kurang baik padamu, ujar Saskia sambil memeluk putrinya erat. Iya, Nak. Apa yang dibilang Mama benar. Ayah minta maaf yang sebesar-besarnya ya, tambah Budi dengan suara parau. Rara sudah pernah bilang, kan? Itu semua masa lalu dan hanya salah paham. Jadi, jangan pernah salahkan diri kalian lagi ya, hibur Rara. Semoga kamu bahagia, Nak. Karena kebahagiaanmu adalah segalanya bagi kami, ucap Saskia dan Budi serempak. Alex kemudian mendekat dan meminta restu secara resmi. Ayah, Ibu tolong izinkan Alex untuk menjaga putri kalian. Alex berjanji tidak akan membiarkan Rara bersedih. Alex akan selalu mendukung dan melindunginya dalam keadaan apapun. Tolong jaga putri kami baik-baik ya. Dia adalah harta yang paling berharga bagi kami, pesan Saskia haru. Iya, Bu, Alex janji, jawab Alex sambil menyalami tangan Saskia. Budi menatap Alex dengan tajam namun penuh harapan. Jaga Rara, jangan sampai dia menangis karena ulahmu. Kalau sampai itu terjadi, aku sendiri yang akan menjemputnya pulang dan tidak akan membiarkanmu bertemu dengannya lagi. Ayah bisa pegang janji saya. Saya akan melakukan segalanya demi kebahagiaan Rara, tegas Alex sambil memeluk mertuanya sebentar. Nah, sekarang jangan panggil Om Tante lagi ya. Kamu sudah jadi putra kami. Panggil Ayah dan Mama saja, ujar Saskia tersenyum. Iya, Mama, Ayah, jawab Alex patuh. Saskia merentangkan tangannya. Sini, peluk kami semua. Rara dan Alex pun masuk ke dalam pelukan hangat Saskia dan Budi, menciptakan momen keluarga yang sangat indah. Bab 144. Selamat ya, Ra, akhirnya kamu resmi jadi istri, si bos juga. Semoga kalian bahagia dan cepat-cepat dapat junior lucu ya, ujar Zia sambil memeluk erat sahabatnya itu. Iya, makasih ya, Si. Semoga kamu juga segera menyusul jejakku, balas Rara tulus. Aduh, kalau aku sih kayaknya masih lama, tapi makasih doanya. Sahut Zia sambil tertawa. Selamat ya, Rara. Pokoknya doa terbaik buat kalian berdua, semoga langgeng selamanya, timpal Keina dan Salsa bergantian. Makasih banyak ya. Kalian berdua juga harus cepat-cepat menyusul biar aku nggak sendirian yang sudah sold out, canda Rara. Amin, secepatnya deh, jawab mereka serempak. Fitri pun mendekat dengan senyum hangat. Selamat atas pernikahannya ya, Ra. Semoga selalu harmonis dan salam toleransi buat semuanya. Iya, Fit, salam toleransi juga ya. Makasih sudah datang, jawab Rara menyentuh pundak Fitri. Tiba-tiba Zia berbisik dengan nada kesal. Ra, si wanita bermuka dua, itu ada di sini, loh. Padahal aku berharap dia nggak bakal muncul. Sama, aku juga berharap begitu. Tapi ya mau gimana lagi, statusnya kan masih anggota keluarga Alex, sahut Rara tenang namun waspada. Mau kasih kejutan kecil nggak? Mumpung kita lagi di sini, hitung-hitung bumbu acara, tanya Zia dengan senyum penuh arti. Kita juga ikutan ya, seru Keina dan Salsa semangat. Aku boleh gabung juga, kan? Tanya Fitri polos. Oke, aku setuju. Mari kita atur strateginya, jawab Rara sambil menyeringai. Mereka pun berdiskusi kecil sambil sesekali tertawa bersama. Di sudut lain, Velia tampak geram melihat Rara dan kawan-kawan yang terlihat sangat bahagia. Sialan, benar-benar merusak pemandangan. Katanya Aleara mau menghalangi cewek itu, tapi kenapa dia bisa sampai sini dan bahkan sudah sah? Gerutu Velia dalam hati. Ia segera menjauh dari keramaian dan mencari tempat sepi untuk menelepon Aleara. Halo, Tante, sapa Aleara di seberang telepon. Kamu ini gimana sih? Katanya cewek itu nggak bakal sampai ke lokasi, tapi kenyataannya dia sudah resmi jadi istri Alex. Bentak Velia kesal. Apa? Bagaimana mungkin? Aleara terdengar sangat terkejut. Ya mana saya tahu, kan kamu yang janji mau membereskan semuanya,
balas Velia. Aku sudah kirim banyak orang buat menghadang mereka tadi, aku benar-benar nggak menyangka mereka bisa lolos. Sebentar tante, aku mau tanya orang suruhanku dulu, nanti aku hubungi lagi, pamit Aleara panik. Telepon pun terputus. Velia mengepalkan tangannya dengan emosi yang meluap. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundaknya. Sayang, panggil William. Sayang, kamu sejak kapan di sini? Tanya Velia kaget. Aku cari-cari kamu dari tadi, ternyata di sini. Maaf ya, tadi temanku telepon dan di sana berisik banget, jadi aku cari tempat yang lebih tenang, bohong Velia dengan senyum manisnya. Oh begitu, ya sudah, ayo kita kembali ke tamu yang lain, ajak William. Sementara itu, Aleara di tempat persembunyiannya tampak frustrasi. Ia segera menghubungi seorang pria. Halo, ada apa? Tanya pria itu santai. Ada apa? Ada apa? Kamu itu gimana sih? Masa cuma buat menghalangi satu perempuan saja gagal total? Teriak Aleara. Kamu pikir gampang? Mereka itu bukan orang sembarangan. Pertahanannya sangat kuat. Balas pria itu tak kalah kesal. Dasar nggak berguna. Ejek Aleara tajam. Cek, kalau saja kamu nggak lagi membawa buah hati kita, sudah aku habisi kamu dari tadi, ancam pria itu. Anak ini akan jadi anakku dan Alex, kamu nggak usah ikut campur. Seru Aleara egois. Tapi kenyataannya darah yang mengalir di situ adalah darahku. Aleara tak peduli. Sekarang apa rencana selanjutnya? Kita pakai rencana cadangan. Kita akan melakukan penyerangan dan penjemputan paksa sekaligus malam ini, jawab pria itu dengan nada dingin. Lakukan saja, pokoknya aku mau target itu diamankan malam ini juga. Jemput aku di hotel, perintah Aleara. Terserah kamu, jawab pria itu sebelum mematikan telepon secara sepihak. Aleara melempar ponselnya ke kasur sambil mengusap perutnya yang mulai terlihat membuncit. Ternyata, ia sudah berada di Indonesia sejak beberapa hari lalu. Awalnya ia sempat gentar saat tahu latar belakang keluarga Rara. Namun ia bertemu dengan Velia dan mereka memutuskan untuk bekerja sama karena memiliki misi yang sama, menyingkirkan Rara. Sore pun tiba, rangkaian acara pernikahan telah selesai dengan lancar. Alex dan Rara kini sudah berada di sebuah villa mewah di Bali untuk menikmati waktu berdua, sementara keluarga mereka dijadwalkan menyusul nanti malam. Capek juga ya hari ini, ujar Rara sambil merebahkan diri di kursi pantai samping kolam renang. Kamu hebat sudah melewati hari ini, sahut Alex sambil mengusap lembut rambut istrinya. Ia ikut berbaring santai di samping Rara. Iya, apalagi tadi sempat ada gangguan di perjalanan, gumam Rara. Sepertinya mereka sengaja mengincar kamu, tebak Alex. Mungkin, tapi aku merasa nggak punya musuh di sini. Rasanya mereka kiriman dari luar negeri, duga Rara lagi. Apa mungkin orang yang sama dengan yang di Prancis waktu itu? Batin Alex dalam hati. Sudahlah, ayo kita masuk. Udara sudah mulai dingin, ajak Alex sambil mengulurkan tangannya. Ayo, jawab Rara menyambut tangan suaminya. Mereka pun melangkah masuk ke dalam villa. Dalam diam, Alex berjanji dalam hati, aku harus menjaganya lebih ketat lagi. Aku nggak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Bagaimana, semuanya sudah siap? Tanya Saskia memastikan. Siap, Ma, jawab mereka kompak. Bagus, ayo kita berangkat sekarang supaya bisa segera menyusul Rara dan Alex, ajak Saskia. Mereka pun segera keluar rumah dan masuk ke dalam beberapa mobil menuju bandara. Perjalanan udara kali ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam 50 menit. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam 20 menit, rombongan akhirnya tiba di villa megah yang ditempati pasangan baru itu. Wah, villanya keren banget. Dekat pantai pula, tinggal jalan kaki sedikit sudah bisa menyentuh pasir, ujar Zia sambil mengagumi pemandangan sekitar. Ayo semuanya masuk dulu, udara malam kurang baik untuk kesehatan, ajak Budi, dan mereka pun melangkah masuk ke dalam villa. Namun, di tengah suasana santai itu, Fitri berbisik pelan di telinga Zia. Si, kamu merasa ada yang aneh nggak? Sepertinya ada yang mengikuti kita. Iya, aku sadar kok. Sejak kita di bandara sampai perjalanan ke sini, ada bayangan yang terus membuntuti, jawab Zia tenang namun waspada. Aku juga merasakannya, timpal Keina dan Salsa yang ikut menyimak. Zia menoleh ke arah Raisa. Kak,
kamu juga merasa, kan? Raisa hanya mengangguk pelan, begitu pula dengan Vano, Farel, dan Alvin. Tetap tenang dan bersiap. Mungkin sebentar lagi akan ada tamu tak diundang yang menyerang. Prioritas utama kita adalah mengamankan Oma dan Opa, perintah Raisa tegas. Mereka tetap berjalan masuk sambil berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa agar tidak menimbulkan kepanikan. Di dalam, mereka melihat Alex dan Rara sedang asyik bersantai. Asyik banget ya, pengantin baru lagi asyik berduaan sampai nggak sadar ada rombongan datang, goda Zia. Memangnya nggak boleh? Tanya Rara santai. Boleh sih, tapi ya ampun, masa kehadiran kita diabaikan begitu saja? Sahut Zia tertawa kecil. Rara bangkit dari duduknya sambil tersenyum. Iya, aku tahu kok kalian datang. Raisa segera mengambil kendali. Oma, Opa, lebih baik kalian langsung istirahat di kamar saja. Kalian pasti lelah setelah perjalanan jauh. Iya, Nak, Oma memang merasa sedikit capek, ujar Alana. Biar Fitri bantu bawa koper Oma, tawar Fitri dengan sopan. Farel juga akan bantu bawakan punya Opa, tambah Farel. Terima kasih ya, kalian anak-anak baik, ucap Alana dan Bima sebelum beranjak menuju kamar mereka. Begitu para orang tua sudah tidak terlihat, suasana langsung berubah serius. Dek, siapkan dirimu, sebentar lagi akan ada serangan, ujar Raisa pada Rara. Cek, mereka benar-benar nggak membiarkan aku tenang sebentar saja ya, gumam Rara kesal. Apa mereka menggunakan penutup wajah? Tanya Alex waspada. Sepertinya begitu, jawab Raisa. Raisa kemudian menoleh ke arah orang tua mereka. Ma, Ayah, Tante, Om tolong tetap di sini dan jaga Oma serta Opa. Biar kami anak muda yang membereskan urusan di luar. Hati-hati, Nak, kalau situasi mendesak, segera kabari, Ayah akan langsung turun tangan, pesan Bara. Pastikan kalian semua selamat, tambah Saskia dengan raut khawatir. Pasti, Ma, jawab mereka mantap sebelum melangkah keluar villa. Keluar kalian, jangan bersembunyi seperti pengecut, teriak Raisa dengan lantang. Seketika, ratusan orang berpakaian serba hitam dan bertopeng muncul mengepung villa tersebut. Kita harus berpencar, jangan biarkan satupun dari mereka berhasil masuk ke dalam. Perintah Raisa, mereka pun segera membagi tim secara berpasangan untuk menjaga setiap sudut villa. Siapa kalian? Siapa yang menyuruh kalian mengacau di sini? Bentak Rara penuh emosi. Cepat serang mereka, jangan kasih ampun, teriak pimpinan lawan, dan seketika pertempuran hebat pun pecah di halaman villa. Di balik semak-semak yang gelap, dua sosok bertopeng sedang mengamati situasi. Pecah konsentrasi mereka, perintah pria bertopeng lewat alat komunikasi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengeroyok anggota keluarga satu persatu agar mereka tidak bisa saling melindungi. Sialan, beraninya main keroyokan, teriak Zia kesal sambil menangkis dan membalas serangan yang datang bertubi-tubi. Siapa yang akan kita bawa? Tanya sosok wanita bertopeng yang berada di samping pria itu. Kita amati dulu, cari siapa yang paling lengah dan bisa diculik dengan mudah, jawab pria itu dingin. Aku mau perempuan sombong itu yang kita habisi, desis si wanita dengan penuh kebencian. Oke, fokuskan serangan ke arah Rara. Keroyok dia, perintah pria itu. Pertempuran semakin sengit, Rara kewalahan menghadapi puluhan orang yang mengincarnya sekaligus. Alex dengan sigap berada di samping istrinya, menyadari bahwa Rara adalah target utama. Semuanya, ayo bantu Rara, ajak Keina, dan mereka pun mulai berkumpul untuk melindungi Rara. Melihat pertahanan Rara yang semakin ketat, pria bertopeng itu mengubah taktik. Ganti rencana, jangan paksakan mengincar dia sekarang. Kita ambil gadis yang di sebelah sana saja selagi mereka semua fokus melindungi Rara. Tapi aku maunya perempuan itu. Protes si wanita bertopeng. Jangan egois, ini kesempatan kita selagi mereka lengah. Pria itu langsung menarik tangan rekannya dan berlari cepat menuju Zia yang sedang sibuk bertarung. Tiba-tiba, Zia merasakan ada seseorang yang mendekat dari belakang. BUGH. HMMPPPH. Zia mencoba berteriak, namun mulutnya langsung dibekap oleh pria bertopeng dengan kain yang sudah diberi obat tidur berdosis tinggi. Tubuh Zia seketika lemas. Cepat, bawa dia ke mobil. Perintah pria itu. Mereka dengan cepat membawa Zia yang sudah tak sadarkan diri pergi dari lokasi,
sementara yang lainnya masih sibuk bertarung tanpa menyadari bahwa salah satu dari mereka telah hilang. Bab 145. Siapa sebenarnya mereka ini? Kekuatannya benar-benar di luar dugaan, tanya Keina dengan napas terengah-engah karena mulai merasa kewalahan. Iya, aku juga bingung. Dari mana datangnya kelompok sekuat ini? Sahut Salsa sambil terus waspada. Jangan menahan diri lagi. Kerahkan seluruh kemampuan kalian sekarang juga. Perintah Raisa tegas. Siap, jawab mereka serempak. Seketika, suasana semakin memanas saat mereka memberikan perlawanan maksimal. Teknik bela diri tingkat tinggi pun diperlihatkan, membuat para lawan bertopeng itu kewalahan menghadapi serangan yang setara dengan personel terlatih. BUUGH, BUGH, BUGH, BUGH. Setelah pertarungan sengit selama hampir 1 jam, para pengacau itu akhirnya tumbang satu persatu. Banyak di antara mereka yang tak sadarkan diri dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Hufet, benar-benar menguras tenaga, ujar Keina sambil terduduk lemas di lantai teras. Sama, coba kalau kita boleh memakai alat bantu tadi, pasti urusannya cepat selesai, tambah Salsa yang ikut duduk di samping Keina. Ingat, ini sudah malam dan kita ada di wilayah orang. Jangan sampai identitas asli kita terbongkar oleh warga sekitar, Raisa mengingatkan dengan nada rendah. Dimengerti, Kak, jawab Keina dan Salsa patuh. Tiba-tiba Fitri melihat sekeliling dengan cemas. Zia kemana ya? Kok tidak kelihatan? Mungkin dia sudah masuk ke dalam duluan, jawab Keina menebak. Tapi benar kata Fitri, dari tadi aku juga tidak melihat bayangannya di sekitar sini, ujar Salsa mulai merasa ada yang ganjil. Coba cek ke dalam sekarang. Titah Keina. Salsa pun segera berlari masuk ke dalam villa. Salsa, apa di luar sudah aman? Tanya Divya saat melihat Salsa masuk dengan terburu-buru. Sudah, Tante. Tinggal membereskan sisanya saja, jawab Salsa singkat. Tante, apa Zia ada di dalam? Tadi dia masuk. Loh, bukannya tadi Zia bersama kalian di luar? Tanya Divya balik dengan raut wajah mulai panik. Iya, Tante. Tapi sekarang dia tidak ada. Aku kira dia masuk ke sini, jawab Salsa dengan suara bergetar. Cepat cari dia. Tante takut terjadi sesuatu yang buruk pada Zia. Perintah Divya cemas. Gawat, baik, Tante. Salsa langsung berlari kembali keluar menghampiri teman-temannya yang lain. Semuanya, gawat, teriak Salsa. Ada apa? Tanya mereka serempak. Zia hilang. Sepertinya dia dibawa pergi oleh mereka. Jawab Salsa panik. Apa? Mereka semua terkejut bukan main. Aku tidak akan membiarkan ini. Seru Alvin dengan wajah yang sangat khawatir. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar area villa untuk mencari jejak Zia, diikuti oleh yang lainnya. Zia, kamu di mana? Teriak Alvin memanggil-manggil nama gadis itu di kegelapan malam. Cepat, ayo kita cari. Mereka pasti belum jauh, lihat bekas jejak kendaraan ini masih baru. Ajak Rara yang menemukan petunjuk di jalan setapak. Mereka pun segera menuju area parkir. Bawa orang ini juga, dia akan menjadi kunci untuk menemukan mereka, titah Raisa sambil menunjuk salah satu lawan yang mulai siuman. Ikut aku, tunjukkan di mana pimpinanmu berada, atau kamu akan merasakan akibat yang sangat pahit. Ancam Alvin yang sudah tersulut emosi sambil menarik kerah baju pria itu masuk ke dalam mobil. Ini semua salahku. Aku lengah sampai tidak sadar Zia dalam bahaya, ujar Rara sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat, berusaha meredam amarah yang meluap. Jangan menyalahkan diri sendiri. Yang terpenting sekarang kita temukan dia, ajak Alex menenangkan. Baiklah, jawab Rara. Beberapa mobil pun melaju kencang meninggalkan area villa. Cepat katakan siapa yang menyuruhmu, atau aku tidak akan segan-segan menurunkanku secara paksa dari mobil ini. Gertak Alvin sambil menatap tajam pria di sampingnya. Aku benar-benar tidak tahu, jawab pria itu terbata-bata. Jangan berbohong, bentak Alvin sambil terus memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Alvin, tenang, kalau kamu terlalu emosional, kita tidak akan mendapatkan informasi apapun, setelah Keina mencoba menenangkan Alvin yang ada di kursi kemudi. Di dalam mobil itu ada Alvin, Keina, Putra, dan tawanan mereka. Brak! Sial! Umpat Alvin kesal. Ia mendorong pria itu hingga kepalanya terbentur jendela. Katakan sekarang di mana pimpinanmu,
atau kamu akan berurusan dengan alat ini, ancam Keina sambil menunjukkan sesuatu yang membuat pria itu gemetar ketakutan. Victor. Nama ketua kami Victor. Dia sedang dalam perjalanan menuju sebuah hotel di dekat Jakarta, jawab pria itu akhirnya menyerah. Ayo Alvin, waktu kita sangat terbatas. Titah Keina. Alvin pun menginjak gas hingga kecepatan maksimal. 20 menit kemudian, mereka tiba di bandara dan langsung menuju pesawat pribadi keluarga. Tujuannya Jakarta. Mereka membawa Zia ke sana, ujar Keina memberitahu tim yang lain. Pesawat siap lepas landas. Pilot, terbang ke Jakarta dengan kecepatan penuh. Perintah Raisa. Tak lama, pesawat pun mengudara membelah langit malam. Lalu bagaimana dengan Oma, Opa, dan yang lainnya di Bali? Tanya Fitri cemas. Jangan khawatir, mereka bisa menjaga diri. Bagaimanapun juga, mereka memiliki latar belakang yang sama dengan kita, jawab Raisa tenang. Sementara itu, di Villa Bali. Anak-anak kemana? Kenapa sepi sekali? Tanya Alana yang baru keluar kamar. Mereka sedang mencari Zia, Ma. Katanya Zia dibawa pergi oleh orang-orang tadi, jawab Divya. Ya Tuhan, semoga cucu-cucuku dilindungi dan cepat kembali, doa Alana tulus. Amin, sahut mereka semua. Velia yang berdiri di sudut ruangan tampak gelisah. Sial, kenapa malah Zia yang diculik? Ini tidak sesuai rencana, batinnya kesal. Nyonya Wilson, kenapa Anda melamun terus? Tanya Lestari sambil menyentuh bahu Velia. Saya hanya sedih memikirkan Zia yang dibawa orang bertopeng itu, jawab Velia sambil berpura-pura terisak. Sabar, ya, teman Rara pasti segera ditemukan, William mencoba menenangkan istrinya. Aneh sekali, sejak kapan Nyonya Wilson tahu kalau pelakunya bertopeng? Padahal dari tadi dia hanya di dalam kamar dan tidak melihat kejadian di luar, batin Lestari menaruh curiga. Sudah, lebih baik kita istirahat. Ini sudah sangat larut, ajak Bima. Iya, Pak, jawab mereka. Sayang, kamu ke kamar duluan saja. Aku mau ambil minum di dapur, ujar Velia pada William. Jangan lama-lama ya, jawab William. Begitu William masuk kamar, Velia segera menuju area kolam renang yang sepi dan menghubungi seseorang. Ia harus bicara dengan Aleara. Di sisi lain, Lestari merasa sangat haus, namun persediaan air di kamarnya habis. Ia memutuskan untuk pergi ke dapur. Saat melewati lorong, langkahnya terhenti karena tidak sengaja mendengar Velia sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Halo Ale, kenapa kamu ceroboh sekali? Kenapa targetnya meleset dan malah teman Rara yang kamu bawa? Tanya Velia dengan nada kesal yang tertahan. Sabar, Tante, ini bagian dari strategi. Tadi teman-temannya melindungi dia dengan sangat ketat, jadi kami membawa temannya sebagai jaminan. Kami akan menggunakannya untuk memancing dia keluar, jawab suara Aleara di seberang telepon. Bagus kalau begitu. Pokoknya Tante tidak mau tahu, kamu harus menyingkirkan dia bagaimanapun caranya, paham? Tegas Velia. Tenang saja, Tante. Malam ini misi kita pasti berhasil, sahut Aleara sebelum Velia menutup teleponnya. Saat Velia berbalik, ia tersentak hebat melihat Lestari sudah berdiri tepat di hadapannya dengan tatapan tidak percaya. Jadi, selama ini dalang di balik semua kekacauan ini adalah Anda. Ujar Lestari sambil bertepuk tangan pelan dengan nada menyindir. Kamu salah dengar. Ini hanya salah paham, jawab Velia panik. Sekarang topeng Anda sudah terbuka. Jangan harap bisa lolos, karena saya akan memberitahukan ini kepada semua orang. Lestari hendak berbalik untuk pergi, namun Velia bergerak lebih cepat. BRUK. Velia menyudutkan Lestari ke dinding dengan kasar. Kalau kamu berani bicara sepatah kata pun, aku pastikan masa depan putri kamu, Fitri, akan hancur. Kamu tahu siapa suamiku, kan? Dia akan lebih percaya padaku. Jadi, lebih baik tutup mulutmu jika masih sayang dengan nyawa putri kesayanganmu. Ancam Velia dengan tatapan yang sangat mengintimidasi. Lestari hanya bisa terbatuk dan terengah-engah karena syok dan tertekan. Ingat itu baik-baik, ketus Velia sebelum melenggang pergi meninggalkan Lestari yang masih gemetar sambil mengucap istighfar berkali-kali. Sementara itu, Rara dan kawan-kawan telah tiba di Jakarta. Mereka langsung menuju sebuah hotel bintang 5 yang menjadi petunjuk terakhir dari informan mereka. Benar ini tempatnya,
Tanya Keina memastikan kepada tawanan mereka. Iya, benar di sini, jawab pria itu ketakutan. Mereka pun masuk menuju resepsionis. Selamat malam, ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas hotel dengan ramah. Kami mencari tamu bernama Victor, ujar Keina. Setelah diperiksa, ternyata nama tersebut terdaftar di lantai 3, kamar nomor 37. Di saat yang sama, Fitri izin sebentar untuk pergi ke toilet. Jangan lama-lama ya, Fit, dan tetap waspada, pesan Rara. Selesai dari toilet, Fitri berjalan terburu-buru hingga tidak sengaja menabrak seorang pemuda. Astagfirullah, seru Fitri yang hampir jatuh namun tertahan oleh tangan pemuda itu. Kamu tidak apa-apa, tanya pemuda itu ramah. Iya, maaf ya, aku tidak sengaja, jawab Fitri canggung. Santai saja, namaku Lutfi, ujar cowok itu memperkenalkan diri. Fitri menceritakan bahwa ia sedang mencari temannya yang hilang. Lutfi tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya tadi aku melihat dua orang bertopeng membawa seorang gadis yang sedang tidak sadarkan diri ke lantai 2, tepat di sebelah kamarku. Fitri langsung panik. Bisa tolong tunjukkan kamarnya sekarang? Lutfi mengangguk dan mereka segera menuju lift. Di dalam lift, Fitri langsung menghubungi Rara. Aku menemukan jejak Zia di lantai 2. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Sesampainya di depan pintu kamar yang dimaksud, Lutfi dan Fitri mendengar suara tawa dari dalam. Tanpa ragu, Fitri meminta Lutfi untuk mendobrak pintu tersebut. Brak! Siapa kalian? Teriak seorang pria bertopeng di dalam kamar. Pertarungan singkat pun terjadi antara Lutfi dan pria bertopeng tersebut. Lutfi dengan sigap melumpuhkan lawan dengan teknik yang sangat lincah. Fitri segera menghampiri Zia yang terbaring lemah. Zia, bangun, serunya panik. Ia mencium aroma obat kimia yang sangat menyengat dari kain yang digunakan untuk membekap Zia. Lutfi, tolong. Zia diberi obat penenang dosis tinggi, dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Tepat saat itu, Rara dan tim sampai di lokasi. Alvin yang melihat kondisi Zia langsung menggendongnya dan berlari keluar menuju rumah sakit diikuti Keina dan Salsa. Di dalam kamar, seorang wanita bertopeng mencoba menyerang Fitri dengan vas bunga, namun Rara dengan refleks cepat mendorong wanita itu hingga terbentur dinding. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sahabatku lagi. Tegas Rara dengan emosi meluap. Namun, saat wanita itu jatuh dan topengnya terlepas, Rara mematung. Aleara, gumam Rara syok. Ia melihat Aleara mengerang kesakitan dan ada bercak darah yang muncul. Rara baru menyadari bahwa Aleara dalam kondisi yang sangat rentan karena sedang mengandung. Cepat, bawa dia ke rumah sakit juga. Dia sedang hamil, teriak Rara panik. Putra dan Rio segera membawa Aleara pergi. Di tengah kekacauan itu, Alex menenangkan Rara yang masih gemetar karena syok. Tenanglah, ini bukan kesalahanmu. Kamu tidak tahu kondisinya. Alex kemudian membuka topeng pria yang tadi dilumpuhkan Lutfi sebelum akhirnya mereka semua bergegas menyusul ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Zia dan Aleara.